Shalom semuanya, apa kabarnya? Bertemu kembali dengan Rema. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah renungan sederhana untuk membantu kita bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mendengarkan renungannya, kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah memberkati kami sepanjang hari ini, sepanjang hari kemarin, dan kami tahu bahwa Tuhan juga akan memberkati masa depan kami. Berbicaralah kepada kami semua, berikan kami tanah hati yang subur, sehingga setiap firman yang turun ke dalam hati kami yang sebentar akan dibagikan, itu benar-benar jatuh di tanah hati yang subur, sehingga setiap firman itu akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan sebuah rema yang saya dapat dari saat teduh saya beberapa waktu yang lalu. Mari kita sama-sama baca, ayatnya ada di Kejadian 4, pasal yang ke-7. Bunyinya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat yang barusan kita baca merupakan firman Tuhan kepada Kain. Sebelum ini kita tahu ada sebuah kejadian di mana Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tetapi persembahan Habel diterima dan persembahan Kain tidak diterima. Sehingga itu membuat hati Kain kesal, sehingga itu membuat hati Kain marah dan merencanakan sesuatu yang jahat, yaitu membunuh adiknya sendiri. Seperti bagaimana yang kita tahu di ayat-ayat berikutnya, itu benar-benar kejadian. Kain membunuh si Habel. Karena itu, sebelum itu terjadi, Tuhan sudah memberi peringatan, Tuhan sudah memberitahukan kepada Kain, Kain, kenapa mukamu tidak berseri seperti firman Tuhan katakan tadi? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Ya sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Renungan hari ini yang sederhana ini saya beri judul hidup dengan roh atau dengan daging. Setiap hari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita itu punya pilihan dan keputusan untuk memilih setiap hari untuk hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging. Jangan pernah serahkan keputusan kita hanya dari situasi dan kondisi yang terjadi di dalam hidup kita seperti Kain. Ambillah pilihan dan keputusan kita berdasarkan apa kata Tuhan kepada kita hari ini melalui firman-Nya. Kain tidak lagi menuruti firman Allah. Kain hanya menuruti keinginannya sendiri. Dia jengkel, dia marah, dia kesal. Dia bukannya berbalik kepada Tuhan, tetapi dia malah menuruti keinginan dagingnya. Pelajaran apa yang bisa kita petik lewat kejadian Kain ini? Saya ini mendapatkan banyak sekali cerita dari teman-teman saya, bahkan kenalan-kenalan saya, saat mereka mengalami sebuah problema, saat mereka mengalami sebuah masalah, mereka lebih menuruti apa yang menjadi kata hati mereka. Mereka tidak mau beribadah, selalu kalau diajak ibadah alasannya, maaf saya tidak lagi mood untuk saya beribadah, saya tidak lagi mood untuk berdoa, untuk baca Alkitab, untuk melayani, bahkan untuk persekutuan doa. Banyak sekali teman-teman saya atau beberapa kenalan yang masih berkata demikian. Kalau lagi ada masalah rasanya masih mood-moodan untuk pergi ke gereja, untuk pergi berdoa. Nah, inilah pelajaran yang kita bisa petik dari seorang Kain yang kita baca barusan. Kita belajar, kita jangan seperti Kain yang hanya menuruti apa yang ada di hatinya kita. Kalau hatinya sedang tidak baik, maka tidak mau berdoa, tidak mau menyembah Tuhan. Bahkan ada beberapa orang yang diajak ke gereja alasannya, sorry, saya lebih milih untuk liburan di hari Minggu. Kenapa? Karena saya lagi stres, pekerjaan lagi banyak. Saya nggak punya waktu untuk saya itu menyembah Tuhan, berdoa. Saya butuh waktu untuk merefresh hati saya. Bukankah hadirat Tuhan adalah tempat merefresh hati kita yang terbaik? Istilahnya kalau bahasa sekarang bicara mengenai healing. Saya butuh healing dulu katanya. Healing bukannya tidak perlu, liburan bukannya tidak perlu, itu tetap perlu. Tetapi kalau kita tergerak hanya oleh karena kondisi kita hari ini,
maka hubungan kita kepada Tuhan terus-menerus jadi hubungan yang on-off saja. Kita tidak bisa bertumbuh dengan maksimal di dalam Tuhan. Karena setiap kali kalau masalah menyerang, kita bukannya berlari kepada Tuhan, kita bukannya berlari mendekat kepada Tuhan, tetapi justru kita berlari menjauh dari Tuhan. Seperti apa yang terjadi pada Kain, dia bukan berusaha untuk mendekat kepada Tuhan, tapi dia berlari menjauh kepada Tuhan, sehingga yang ia lakukan adalah dosa. Dia melakukan pembunuhan, dan yang ia bunuh itu adalah saudaranya sendiri. Mari saya dorong kepada setiap Anda, Bapak Ibu pendengar hari ini. Mari jangan serahkan keputusan kita, jangan korbankan hubungan kita dengan Tuhan hanya karena kita mengalami sebuah problema hari ini. Justru waktu di tengah-tengah problema terjadi, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan, kita semakin bersandar kepada Tuhan. Kita justru tidak meninggalkan ibadah kita justru tidak meninggalkan persekutuan doa, kita justru tidak meninggalkan baca Alkitab ataupun saat teduh pribadi kita. Justru semakin ada masalah, semakin kita rajin berdoa, semakin ada masalah kita semakin ibadah. Kita bukannya semakin menjauhi persekutuan doa kita. Amin, Bapak dan Ibu. Saya berharap renungan sederhana ini bisa sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa setiap hari kita punya pilihan untuk mengikuti daging kita atau mengikuti roh kita. Yesus berkata sekali waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, roh memang penurut tetapi daging lemah. Karena itu, kita mesti hati-hati di dalam kita bertindak. Daging kita selalu tidak menyukai roh. Daging kita itu tidak suka mendekat kepada Tuhan. Daging kita itu selalu membawa kita lari ataupun mundur dari Tuhan. Karena itu kita harus hidup dengan roh. Maksudnya hidup dengan roh itu apa? Kita tidak nuruti apa yang menjadi emosi negatif kita hari ini. Kalau kita lagi nggak mood, kita lagi ada masalah, kita nggak mau berdoa. Kalau kita hidup dengan roh, sekalipun tidak ingin berdoa, kita harus berdoa. Kita tetap berdoa. Sekalipun nggak mood ibadah, kita tetap tetap datang ibadah, kita tetap datang melayani. Itulah artinya hidup dengan roh. Kita tidak membiarkan daging kita berkuasa atas kehidupan kita, melainkan roh kita yang berkuasa atas kita. Amin, Bapak dan Ibu. Saya berharap renungan sederhana ini dapat memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mendengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari setiap kami. Kami tahu kadang-kadang kami masih hidup dengan daging kami. Ampuni kami. Saat ini kami mau kembali, Tuhan. Kami mau kembali, kami mau hidup dengan roh. Mulai hari ini kami mau komitmen kembali, Tuhan. Kami akan tetap berdoa sekalipun kami sedang ditimpa sebuah problema. Kami akan tetap melayani. Kami tidak akan jadi orang Kristen yang terus jadi seperti kanak-kanak, Tuhan. Kami mau menjadi orang Kristen yang dewasa. Ada masalah, tidak ada masalah, kami akan tetap kejar Tuhan. Kami akan dekat dengan Tuhan Yesus, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Kemana kami dapat pergi, Tuhan? Menjauhi roh-Mu. Engkaulah kehidupan itu, Tuhan. Tuntun kami, dan hamba berdoa Tuhan hari ini untuk rekan-rekan saudara-saudara yang mendengarkan ini. Kalau mereka sedang dalam pergumulan, Tuhan beri mujizat. Ulurkan tangan atas mereka, Tuhan. Sembuhkan yang sakit dan adakan tanda dan mujizat di tengah-tengah hidup mereka, Tuhan. Ubahkan kehidupan mereka, pulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan meluangkan waktunya. Saya berharap renungan sederhana ini dapat membawa kita semua semakin bertumbuh untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.